Hai, selamat pagi adik-adik. Wow, bagaimana nih kabar kalian? Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru, di mana selama beberapa bulan ini kita di rumah, kita harus diam gitu ya, kita harus beraktivitas yang tadinya bisa keluar sana sini, ke mall, ke sekolah, tapi kita harus dibatasi hari ini karena masalah pandemi yang belum selesai. Tapi hari ini kita mau belajar nih sama-sama. Apa yang firman Tuhan katakan tentang sukacita. Bagaimana? Apakah kalian memiliki sukacita di dalam hidup kalian? Apakah kalian malah terus-menerus ngomel, menggerutu, marah, sebel gitu ya? Atau mungkin saking udah bete-nya tuh kayaknya udah rebahan aja terus ya? Mana mungkin sih kita punya sukacita di tengah masa sulit yang seperti ini? Tapi apa ya yang firman Tuhan katakan? Sebelum itu, Kantoni mau ngajak nih temannya Kantoni, Sukri. Oke, Kantoni panggil dulu ya, Sukrinya. Sukri, Hai semuanya. hai Sukri. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya begitu-gitu aja lah. Bete. Oh bete. Kenapa sih kok bete banget sih kamu? Iya, soalnya aku seperti di penjara. Seperti di penjara. Iya, bayangkan hari-hari ini aku di rumah terus. Ya. Terus? Aku terpenjara. Mungkin kamu juga terpenjara. Tapi kan baru mungkin, ya. Belum benar-benar terpenjara. Iya sih, betul juga. Nah, itu dia. Tapi aku udah bete banget. Betul. Ya. Bayangin ya, mana ada sih manusia yang tahan terus-menerus dikungkung, diem di rumah. Tapi ini kan demi kebaikan bersama. Iya juga sih. Ah, kalian gimana? Kalian gimana? Kerjaannya? Pasti makan, tidur. Makan, tidur. Nonton YouTube. Nonton Netflix. Oh, iya. Rebahan lagi. Makan lagi. Rebahan lagi. Atau kalian sudah mulai naik sepeda? Oh iya betul. Sekarang udah banyak loh yang naik sepeda. Soalnya mungkin udah bosen gitu ya. Terus mungkin Timbangannya udah mulai naik ya. iya betul ya. Mungkin timbangannya udah mulai naik. Ya. Iya nih. Ah, bagaimana aku bisa senang hari-hari begini? Iya betul. Memang sulit ya untuk bersuka cita di tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Tapi Kantoni mau ngajak kamu Ya, sama adik-adik ya apa tuh? belajar tentang sukacita. Wow, apakah mungkin? Sepertinya tidak. Ya kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mungkin. Kenapa? Nanti Kantoni kasih tahu. Tapi intinya Kantoni mau cerita tentang Paulus yang dimana dia benar-benar berada di dalam masa yang sulit. Wow, terus bagaimana? Dia tetap mampu menguatkan jemaat yang lain. Hah? Dia lagi sulit terus dia masih memberikan kekuatan buat orang lain. Iya, betul. Dan itulah sukacita yang berasal dari Tuhan. Wow, aku mau dong eh dengar cerita ini. Aku nggak sabar nih. Aku pengen punya sukacita nih. Iya, iya, betul. Kita semua ingin punya sukacita. Kalian semua pasti ingin punya sukacita kan? Betul. Sekolah sudah mungkin sudah mulai online, ya. Ini adalah pengalaman baru buat kita. Iya, biasa di sekolah ya.
Biasa jajan di kantin, biasa main-main, segala macem ya. Godain teman. Iya betul. Bebas! Iya, nggak bebas juga. Aku pokoknya bebas. Bebas dari rumah. Iya, kadang ada yang ke sekolah supaya, aku udah bete di rumah, tapi di sekolah aku bisa ketemu teman-teman, senang, ketawa ketiwi. Sekarang cuma lewat Zoom ya. Iya, lewat Zoom, Google Meet. Ah, jadi gimana dong kita supaya punya sukacita? Nah itu, ya, nanti kita dengar cerita sama-sama. Oke, yuk kita dengar cerita. Uno, sampai berapa lama kita di penjara? Kayaknya sih, aku bakal lebih cepat daripada kamu. Kok bisa? Aku udah gak tahan tinggal di penjara. Kamu sih, Hai. Kamu korupsi. Emangnya kamu gak korupsi? Kalau aku, cuman salah hitung duit doang. Kejamnya nih tentara Romawi. Padahal yang lain korupsi. Cuman aku yang ditangkap. Aku juga. Padahal salah hitung dikit doang. Kenapa aku di penjara? Makanya aku nggak betah. Ya, mana di sini bau tikus. Bau kecoa penjara ini. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Rasanya aku mendingan mati aja langsung. Os, mati. Kira lu enak mati? Iya, tapi di sini serasa mati nggak ada harapan lagi. Emang juga sih benar, nggak ada harapan. Gimana dong? Kita nangis aja yuk. Ayo. Hei kalian, jangan nangis. Minggir kalian. Minggir. Ada tawanan baru mau masuk ini. Wah, siapa lagi yang di penjara? Iya, siapa lagi ya? Cepat, minggir. Iya, tentara. Jangan galak-galak dong. Oke. Ayo, minggir. Iya. Ayo cepat masuk kamu. Sudah dikasih tahu supaya jangan lagi mengabarkan Injil. Masih saja mengabarkan Injil. Lihat tuh akibatnya. Sekarang kamu masuk penjara lagi. Cepat. Tuhan, kuatkanlah aku. Dan biarlah aku bisa menjalaninya dengan sukacita. Ayo, itu tawanan baru. Kita kenalan. Ya, Lom. Halo. Hei, kalian? Kamu siapa? Masuk penjara juga? Iya, namaku Paulus. Oh, namaku Uno. Paulus. Kalau aku, hai. Oh, hai Uno. Kenapa kalian masuk penjara? Kekejaman tentara Romawi. Pemerintah Romawi. Iya, betul. Hanya kesalahan sedikit. Kita langsung dipenjarakan. Sama, aku pun karena mengabarkan Injil Kristus. Hah? Lalu kemudian aku dipenjara. Hanya karena itu? Iya, Ya ampun, lebih parah lagi dong dia. Iya. Kau tidak protes? protes ke siapa? Tadi kulihat kau sedang ngomong sama siapa tuh? Aku sedang berdoa kepada Tuhan. Karena aku meminta supaya aku diberikan kekuatan dan aku punya sukacita menjalani masa di penjara ini. Mana mungkin di penjara sukacita? Iya, mana mungkin? Mimpi dia. Paulus. Mimpi nih ya. Aku sudah beberapa kali di penjara. Hah? Dan ketika aku di penjara,
aku selalu berdoa dan memuji Tuhan. Dan beberapa kali aku mendapatkan mujizat Tuhan. Ketika aku melayani, menghadapi kesulitan, berbagai tantangan, aku juga berdoa dan aku minta supaya aku dikuatkan dan menjalaninya dengan sukacita. Waduh, bagi rahasia dong. Ya, aku di sini sedih terus. Menggerutu terus. Iya betul, apalagi dia nih Paulus, cengeng. Kamu juga cengeng. Ya sudah, jangan berantem. Aku mau kasih tahu kepada kalian bagaimana supaya kita memiliki sukacita. Sukacita yang berasal dari Tuhan itu tidak pernah berdasarkan apa yang sedang kita alami. Tetapi sukacita itu berasal dari hati. Hati. Hati siapa? Hati kita, hati yang percaya sama Tuhan, dan hati yang tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan banyak hal. Tapi, meskipun Tuhan mungkin tidak menolongku, aku akan tetap bersukacita. Karena aku punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa. Berarti Tuhanmu yang hebat. Iya, betul juga ya. Selama ini Betul. kita salah dong. Kita menggerutu terus. Iya, kita protes terus. Merasa dunia ini tidak adil. Memang banyak sekali alasan untuk kita menggerutu, untuk kita ngomel. Banyak kesusahan. Tetapi yang namanya sukacita berasal dari Tuhan, itu nggak pengaruh tuh sama hal-hal yang di luar. Karena di dalam hati kita sudah tahu ada Tuhan yang hebat. Dan sukacita yang berasal dari Tuhan, itu nggak sama dengan apa yang dunia berikan. Wah, aku pengen. Iya, aku juga pengen dong Paulus. Kamu keren, keren banget. Iya. Iya, kita harus belajar beriman kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Yap, ayo kita sukacita walaupun kita terpenjara. Iya, jadi meskipun kita di penjara, meskipun kita sulit, kita bisa joget. Asik. Ya, kenapa? Ya asik yuhu. Karena apa? Ada sukacita dari Tuhan. Betul, ayo kita joget. Kita joget bersama. Aha, 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 aha. La 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 la. Nah, begitu Sukri, ya. Iya ya, Paulus saja yang mengalami kesulitan bisa bersukacita. Betul. Bahkan, Kantoni mau bacain nih, dari Filipi 4 ayat 4. Ya, bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukri, lihat tuh, Paulus menuliskan, senantiasa. Jadi harus selalu ya. Iya, harus selalu bersukacita. Jadi sukacita itu tidak pernah dipengaruhi oleh kesulitan yang ada di luar. Tapi bersukacitalah itu bersumber dari hati yang percaya kepada Tuhan. Kamu tahu nggak? Paulus menulis surat Filipi ini pada saat dia berada di penjara. Dan kemungkinan hari itu adalah penjara dia yang terakhir. Karena setelah itu kemudian dia dieksekusi. Wah, jadi nanti dia akan mengalami kematian. Betul. Tapi dia tetap mempunyai sukacita. Bahkan dia bukan hanya bersukacita ketawa ketiwi joget sana joget sini memuji Tuhan. Tetapi sukacitanya itu bisa memberikan penghiburan bagi jemaat Filipi. Bagi jemaat-jemaat lain supaya mereka itu ingat kepada Tuhan. Kesusahan yang mereka hadapi hari ini itu hanya sementara. Dan pasti akan berakhir ya. Betul. Segala kesusahan sehebat apapun di dalam hidup kita pasti akan berakhir. Tapi yang paling penting adalah kita harus memiliki hati yang bersukacita. Karena tahu ada Tuhan juga yang berkuasa. Dan Tuhan yang sayang yang mau mati buat kita. Iya ya. Jadi aku nggak boleh lagi menggerutu ya. Betul, nggak boleh lagi menggerutu.
Adik-adik juga jangan lagi menggerutu, ngomel, sedih. Coba deh kamu lihat di sekelilingmu. Banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kamu, yang jauh lebih menderita. Ada yang mungkin papa mamanya kena PHK, atau mungkin pemotongan gaji, sehingga harus mengatur kembali keuangan keluarga. Dan kalian juga harus bersyukur, karena ada juga teman-teman kita yang kesulitan untuk bersekolah. Kenapa? Karena nggak punya koneksi internet yang baik. Karena juga mungkin sinyalnya susah. Atau sulit untuk beli kuota. Wah, iya ya. Jadi susah semua dong ya. Betul, tapi mungkin mereka tetap bisa bersyukur. Kenapa kita bisa bersukacita di tengah segala kesulitan? Karena kita tahu ada Tuhan dan kita mau punya hati yang bersyukur. Jadi kalian, kita semua memasuki tahun ajaran yang baru, mari kita mulai dengan sukacita. Semua orang hari ini mengalami hal yang baru, belajar online, ya. Ketemu teman-teman, ketemu guru juga online. Tapi kita tahu kesusahan hari ini tidak bisa membuat hati kita terus-menerus menggerutu. Tapi kita harus tetap memiliki sukacita itu di dalam hati. Yeay, betul sekali. Kita harus punya sukacita. Smile, smile. Kalau kelas jangan bobo. Nah, betul ya. Mentang-mentang online videonya dimatiin. Malah rebahan ya. Iya, betul ya. Jangan seperti itu ya. Tapi ingat yang tadi Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Terus dia ulang, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita itu Penting sekali ya. Iya, betul sekali. Oke guys, ingat ya. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Kalian sekolah, kalian di rumah, harus tetap bersukacita. betul. Sesulit apapun yang kita hadapi, kita harus tetap bersukacita. Oke? Ya. Uhuy.